Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatinu wa maradatul jinni wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun." Ketika malam menjelang bulan Ramadan, artinya ketika malam ini kemudian besoknya Ramadan, maka Allah akan membelenggu syaitan-syaitan dan para jin itu akan dilempari oleh Allah. Wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah akan menutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, Allah tidak sama sekali membuka satupun pintu dari pintu neraka. Dari hadis ini kemudian muncul sebuah pertanyaan. Jika syaitan dibelenggu oleh Allah dan jin dijauhkan dari manusia, maka kenapa masih saja ada perkara yang batil yang kita temui di dalam bulan Ramadan? Contohnya misalnya yang paling ringan, ada orang yang dengan terang-terangan mereka tidak berpuasa. Mereka dengan enaknya makan di siang bolong, mereka dengan enaknya minum di siang bolong. Jika syaitan dibelenggu, maka itu perbuatan siapa? Sementara kita ketahui bersama, syaitan ini memiliki tugas untuk menggoda manusia agar mereka terjerumus dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulurku yang berbahagia, yang harus kita ketahui, di dalam diri manusia ini ada dua sumber kejahatan. Yang pertama, kejahatan yang murni, kejahatan yang bersumber dari nafsu. Yang kedua, kejahatan yang sifatnya bersumber dari luar, yaitu dari bisikan syaitan. Jadi secara singkat bisa kita simpulkan bahwasanya jika di dalam bulan Ramadan masih ada orang-orang yang berbuat tidak baik, artinya berbuat yang melanggar syariat, dan itu disenangi syaitan, itu bukan semata-mata karena godaan syaitan, tapi karena bisa jadi itu bersumber dari dalam dirinya, yaitu hawa nafsunya sendiri. Dan yang perlu kita ketahui, nafsu ini tidak akan mati selama manusia itu tidak mati. Bahkan ketika tidur, ketika seorang tidur, nafsu tidak ikut tidur. Dari sini kemudian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya jika di dalam bulan Ramadan yang sejatinya syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah, tetapi kita masih menjumpai kejahatan-kejahatan dimanapun, maka ketahuilah, sumber kejahatan itu bukan selalu dari syaitan, tapi kadangkala memang bersumber dari hawa nafsu yang tidak dapat dikontrol oleh manusia itu sendiri. Dalam hal ini memang yang paling mudah untuk disalahkan adalah syaitan. Tapi ternyata di dalam diri manusia ada hal yang lebih jahat lagi. Ada hal yang lebih mengerikan lagi, yaitu hawa nafsu. Dan ketika kedua hal ini terkolaborasi, maka itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Nafsu jahat menyelubungi tubuh, nafsu jahat memuncak, dan diberikan angin sepoi-sepoi oleh syaitan. Maka ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa terkontrol lagi oleh manusia pada umumnya. Maka kita akan menjumpai kejahatan-kejahatan yang membuat kita merasa, kok bisa? Itu manusia apa bukan sih? Maka akan timbul sebuah pertanyaan, kok bisa? Kok bisa berbuat seperti itu? Dan lain sebagainya. Karena satu sumber ini sudah kuat, yaitu hawa nafsu, dikuatkan lagi dengan bisikan syaitan, dengan bujukan syaitan, maka akan semakin kuat. Dari sinilah kemudian muncul sebuah kejahatan yang luar biasa, sehingga ada berita seorang ayah membunuh anaknya sendiri, seorang anak membunuh orang tuanya sendiri, dan lain sebagainya. Dulurku sekalian, semoga tentu kita selalu berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang bersifat demikian. Kita selalu dilindungi dan diberikan kekuatan oleh Allah
untuk mengontrol dua kejahatan ini. Yang pertama yang bersumber pada diri kita pribadi, dan yang kedua yang bersumber dari bisikan syaitan rajim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.